eh, faktor yang menghambat keharmonisan dalam keberagaman di Indonesia ya atau di sebuah negara itu ada 3. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ada egoisme, faktor penghambat. Faktor penghambat non terwujudnya harmoni. Terwujudnya pertama apa tadi teh? Egoisme ini dia. Pertama egoisme. Naon cenah egoisme teh? Ada yang tahu? Apa egoisme teh? Yo, egois apa nama egois sih? Apa egois teh? Ini apa egoisme? Ayo. Apa? Ngerti egois? Ngomong egois. Artinya apa? Egois itu apa? Perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri. Bodoh nulain mah penting mah urang gitu, ya. Jadi perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita itu punya sikap egoisme. Kalau sekiranya sekarang masyarakat Indonesia mayoritas punya sikap egoisme, ya tidak akan ada harmonisasi. Jangankan satu negara, satu kampung saja, satu RT misalkan ada orang yang egoisme. Contoh misalkan ya, sedang ada kerja bakti, ya, sedang ada kerja bakti di RT 2 misalkan ya, RW sekian. Lalu semua warga masyarakat yang sedang tidak ada pekerjaan itu bahu membahu membersihkan jalan. Ada satu orang misalkan dia cuma ngebersihin jalan yang depan rumahnya doang misalkan ya. Yang depan rumahnya doang aja misalkan. Akhirnya apa? Sedangkan yang bagian jalannya dia nggak mau. Maka di sana pasti akan jadi konflik. Dan masyarakat pasti menilainya itu egoisme. Nggak bagus egoisme. Contoh lain misalkan kalian sedang sekolah, ya, ada acara camping, ya, ada acara camping. Pasti kan bawa barang tuh, peralatan kelompok, misalkan kan seperti itu. Ketika kalian membawa barang kelompok, peralatan kelompok, jangan sampai kalian hanya mementingkan barang yang ringan-ringan saja, ya. Contoh senter doang ya, yang lain bawa katel, kompor, panci, misalkan bawa karpet, dia sendiri bawa senter doang. Nah, itu adalah satu sikap egoisme. Pas makan bareng pengen yang banyaknya aja, gak mau sedikit, yang lain gak kebagian, bodo amat. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, egoisme itu sering dianggap sebagai sikap yang berfokus pada diri sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Secara psikologis, egoisme adalah salah satu ciri seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia kesulitan untuk berpikir di luar dirinya sendiri. Ya, gitu. Jadi dia belum bisa menilai dirinya sendiri gitu semua. Boro-boro nilai orang lain, buat dirinya aja dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Itu egoisme. Nah, sikap egoisme ini bisa menghambat harmonisasi, harmoni dalam keberagaman. Contoh misalkan dalam pemerintahan kita,
Ini buat golongan saya sendiri, sama itu. Ya. Itu sama juga, ya. Selanjutnya yang kedua yang menghambat harmonisasi dan kerukunan adalah etnosentrisme. Nanti tulis catatannya etnosentrisme. Tulis ke antum. Di situ apa? Apa itu etnosentrisme? Ayo, ada yang tahu? Suatu sikap atau pandangan merasa budaya, norma, dan nilai-nilai yang mereka anut paling benar, paling superior sami sih, paling superior dibandingkan dengan kelompok orang lain, kelompok yang lainnya. Ini bahaya nih. Ya, ini sangat berbahaya ketika kita menganggap bahwa budaya kita lebih baik dibandingkan budaya orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ya. Sedangkan di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam banyak budaya, banyak suku gitu. Bagaimana sebuah negara akan harmoni ketika salah satu individunya menganggap budaya lain lebih rendah dibandingkan dengan budayanya. Hati-hati ya. Jangan sampai Jawa menganggap rendah Sunda, atau Sunda rendah dengan Jawa seperti itu. Atau Papua pun sama ya, Batak misalkan seperti itu. Jangan deh, Minang. Pokoknya semua budaya, semua suku yang ada di Indonesia itu harus saling menghargai. Jangan sampai punya sikap etnosentrisme, menganggap bahwa sukunya, budayanya, nilai-nilai yang mereka anut itu lebih baik dibandingkan budaya suku orang lain. Ya, apalagi sehingga merendahkan, melecehkan budaya orang lain, menghinakan suku orang, itu tidak boleh. Ya, jangan sampai kalian punya sikap seperti itu. Apalagi negara ini, ya, tidak boleh. Makanya negara ini punya kewajiban untuk memuliakan, mengangkat derajat semua suku yang ada di Indonesia. Gimana caranya? Ya silakan aja. Negara yang bisa berubah. Tapi kalau menurut saya sih baiknya ambil perwakilan dari setiap suku ya di negara kita, yang ada di negara kita. Apakah menjadi ibaratnya penasehat atau apalah yang memungkinkan semua suku yang ada di Indonesia itu merasa terwakili ya akan sukunya masing-masing. Gimana caranya ya? Silakan pikirkan. Yang penting kita sebagai warga negara yang baik dan benar, jangan sampai merendahkan budaya atau suku orang lain. Bukankah dalam Islam pun sama seperti itu ya? Bahkan kita sebagai orang Muslim itu tidak boleh sekali merendahkan atau menghinakan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika dia menguasai sebuah daerah, dia memerintahkan supaya jangan sampai merusak rumah ibadah, ya kan? Bahkan rumah ibadah, pohon-pohon pun jangan sampai ditebang-tebang. Ya. Seperti itu, paham ya? Yang selanjutnya, faktor yang penghambat
harmonisasi dan keberagaman. Yang ketiga adalah eksklusivisme. 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 Ada yang tahu apa itu eksklusivisme? Ini kata-kata baru ya, kan tahu ya. Apa itu? Catat ya. Suatu sikap atau pandangan yang meyakini bahwa hanya satu kelompok atau golongan yang mempunyai hak atau akses eksklusif sedangkan kelompok yang lainnya tidak mempunyai hak. Oke, paham ya? Di sini adalah menganggap golongannya yang punya hak untuk mendapatkan suatu yang lebih dibandingkan dengan kelompok orang lain. Ini berbahaya nih, ya. Di Indonesia dengan banyak partai, dengan banyak budaya, banyak suku, jangan sampai punya eksklusivisme, mengangkat satu budaya dan menginjak budaya yang lain. Kalau mau bersatu, ya semuanya harus dimuliakan. Ya, jangan sampai kita pas butuh memuliakan, pas tidak butuh kita injak. Jangan sampai kita lebih memilih satu golongan itu dikarenakan mereka atau golongan kita, lalu menginjak golongan yang sana dikarenakan mereka tidak mendukung kita. Akhirnya apa? Akhirnya kebenaran itu hanya untuk golongannya saja. Sedangkan golongan yang di luar sana itu tidak berhak mendapatkan kebenaran. Wah, bahaya. Bayangin kalau seperti itu, coba gimana negara kita? Ya, di mana negara kita pasti tidak akan harmonis. Ngan gonjang gak anjing we negara teh. Pertama ada egois, kuma orang we, gimana saya saja ya, seperti itu. Yang kedua etnosentrisme, ya. Jadi merasa golongannya atau budayanya, kelompoknya yang paling benar dibandingkan dengan kelompok orang lain. Akhirnya apa? Menzalimi kelompok orang lain. Biasanya ada eksklusivisme. Jadi hanya kelompoknya saja yang mendapatkan kemudahan, sedangkan yang lainnya tidak. Hati-hati nih, ya. Hanya kelompok saja yang berhak mendapatkan hak kebenaran, sedangkan yang lainnya tidak. Ini berbahaya. Saya yakin kalau negara kita seperti ini, mempunyai tiga step ini, ada egoisme, etnosentrisme, dan eksklusivisme. Jangan salahkan rakyat kalau sekiranya rakyat menggugat, ya. Kalau ingin harmoni, ya ini semua harus dihilangkan, sikap egoisme kita, sikap etnosentrisme kita, sikap eksklusivisme kita, hilangkan. Demi apa? Demi bangsa dan negara kita. Ya, insyaallah saya yakin anak-anakku semuanya bisa paham ini, ya.